Gimana sih caranya buat dapetin kepercayaan dari mitra untuk bekerja? Menurut saya salah satu kuncinya integritas ya, artinya kita melakukan apa yang kita janjikan, baik itu kepada mitra, nggak hanya kepada mitra tapi juga kepada konsumen maupun kepada karyawan, tim. Jadi itu yang kami lakukan selama ini dan kami terus menjaga kepercayaan itu. Oke, Mas, lanjut pertanyaan kedua. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapin selama menjalankan usaha startupnya dari kecil hingga menjadi besar seperti sekarang? Apa aja tuh? Banyak ya, kita banyak challenge yang kita hadapi dari mulai perusahaan awal berdiri sampai sekarang, dari mulai operasional, mengurus keuangan, mencari pelanggan dan lain sebagainya. Dan kita lihat wajar untuk bisnis menghadapi challenge. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghadapi itu semua. Kami memiliki 3 pendiri bisnis dan kami bekerja sama satu sama lain setiap menemui challenge tersebut. Boleh minta ceritain nggak sedikit gimana cara nyelesain masalahnya? Misalkan bagaimana menemukan pelanggan ya. Jadi karena kita bisnis online, pada akhirnya kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan untuk menarik sebanyak mungkin pelanggan dan kami come up dengan solusi kita harus memperbanyak presensi website kita di dunia online. Jadi kita menyasar seperti sosial media maupun situs-situs besar lainnya untuk memperkenalkan Bukalapak. Ada inovasi apa sih, Mas, Bukalapak untuk kedepannya? Baru-baru ini membuat aplikasi mobile di Android dan iPhone karena memang semakin banyak orang yang menggunakan smartphone. Ke depan seperti apa? Ya kita masih melihat trennya lagi. Barangkali nanti kalau misalkan Google Glass atau dan lain sebagainya semakin populer, bisa jadi kita membuat ke arah sana gitu, seperti itu. Tapi saya belum bisa share seperti apa. Oke, Mas, kalau gitu boleh minta tips-tipsnya buat mahasiswa yang mau jadi pengusaha? Eh, yang pasti, yang paling penting adalah memulai. Jadi jangan takut memulai, jangan takut rugi. Zaman sekarang usaha itu bisa dengan modal sangat kecil atau bahkan tanpa modal. Yang paling penting adalah kemauan dan kuncinya adalah mulai dan belajar dari situ. Mungkin ada dari kita yang jagonya jualan, ada dari kita yang jagonya membuat produk, ada yang jagonya mungkin masak, ada yang jagonya mungkin programming IT gitu ya dan lain sebagainya. Jangan sekali orang yang bisa segala aspek sekaligus. Jadi tim di sini itu coba cari partner yang baik, yang bisa melengkapi, yang chemistry-nya dapat, tapi juga memang punya keahlian. Maksud saya jangan sampai kita misalkan punya teman asrama gitu kan, kata orangnya baik, yaudah deh kita bisnis sama dia gitu kan. Padahal mungkin skillnya belum tentu cocok. Jadi cari orang yang skillnya ada, chemistry-nya ada juga gitu. Jadi di Bukalapak contohnya kita punya pendirinya itu ada 3 orang. Saya, Zaki CEO-nya dan Nugroho. Kami bertiga punya bidang masing-masing. Contoh saya ngurus keuangan, strategi, dan digital. Zaki lebih banyak main di PR. Mungkin kalau ada yang sering atau beberapa kali melihat tulisan atau artikel tentang Mas Zaki Bukalapak, ya karena emang itu strategi kita untuk menjadikan Zaki sebagai top leader ya, atau top leader dalam industri e-commerce. Yang ketiga, Mas Nugroho ini adalah CTO-nya. Dia yang ngurusin IT, server, teknis segala macam. Jadi kalau misalkan di sini ada yang nanya ke saya, Bukalapak pakai database-nya gimana, programming-nya gimana? Nggak saya juga mungkin nggak tahu detailnya gitu. Yang tahu bedanya si CTO-nya tadi, Nugroho gitu. Jadi 3 orang ini yang dari awal satu sama lain saling melengkapi. Oke, jadi kalau ada masalah apa, yang handle siapa? Di bisnis seperti itu. Jadi misalnya saya misalkan bisnis makanan gitu kan, kalau masalahnya ternyata di rasanya, yang urusan produknya tadi ya, produk timnya kalau itu kan koki atau apanya gitu kan. Tapi kalau masalahnya di
branding jualan namanya nggak keren gitu kan misalnya. Nah, sebenarnya rasanya oke, tapi kayaknya aku nggak laku, kenapa ya? Berarti mungkin masalahnya di marketing atau brandingnya gitu. Tapi kalau misalkan dari segi branding marketing bagus, tapi kalau orang nggak terlalu baik lagi ya gitu kan. Bisa jadi karena rasanya emang nggak enak seperti kata Pak Dahlan tadi. Gitu. Nah, jadi ketika tahu masalahnya ya tahu apa yang harus dilakukan. Ide tim yang ketiga modal. Modal it's obvious ya. Ya kita mau usaha butuh modal. Meskipun modal ini nggak harus gede, bisa aja kecil, bisa aja hampir nggak ada tadi gitu kan. Poinnya adalah kita udah tahu oke, kira-kira kita mau bikin bisnis apa, ya udah butuh modalnya berapa, dan itu yang kita perlukan saja. Jadi Pak Johari bilang kita mau tiba-tiba mau bikin bisnis terus butuh modal 2M misalnya gitu kan, dasarnya apa gitu kan. Lebih baik modalnya katakanlah 20 juta atau 50 juta, nggak terlalu banyak gitu kan, and then see the result. Begitu ternyata hasilnya baik gitu ya, dari 20 juta misalkan ternyata profit 5 juta atau berapa, baru kita oke, ini works, mungkin kita bisa minta investor kasih saya 2 juta. Investor juga mungkin akan melihat, oh 20 juta dapat 5 juta, 2 juta mungkin dapat 50 juta ya, atau berapa lah gitu kan. Setelah ada tadi, kalau kita datang dengan tipe proposal bisnis butuh 2M, mungkin nggak diterima karena nggak ada success story. Yang keempat, eksekusi tadi gitu. Kalau kita mau bisnis, paling penting ya eksekusi. Dari mulai tadi ide tim modal, sebelum ada eksekusi nggak ada kejadian. Dan kadang orang meremehkan eksekusi gitu. Padahal kalau misalkan dilihat Instagram deh, itu aplikasi apa? Aplikasi foto, kasih filter, di upload. Saya juga kalau disuruh bikin mungkin bisa 2 bulan atau sebulan mungkin jadi gitu di Instagram, bikin aplikasi serupa Instagram. Tapi Instagram mengeksekusinya dengan sangat baik sehingga sekarang katanya ada sekitar 1 miliar foto yang diupload di Instagram setiap hari, itu nggak bikin error. Di sini kadang-kadang website CPNS gitu kan, pas lagi deadline atau apa, error kan, wah nggak bisa dibuka. Kemarin isi saya tuh website LPDP sama, nggak bisa dibuka, wah itu udah deadline, mau ngumpulin dokumen nggak bisa gitu. Ya karena mungkin websitenya dibikin ya asal, ya yang penting jadi gitu kan, level tugas kuliah gitu kan. Tugas kuliah kalau misalkan ada di sini yang background IT disuruh bikin website, ya udah bikin gitu kan. Tapi kalau misalkan websitenya diakses ratusan ribu orang, jutaan orang sekaligus, ya tewas gitu. Seperti itu. Jadi eksekusi itu ternyata sangat penting gitu loh. Yang membuat bisnis itu bisa bertahan lama ternyata eksekusinya juga gitu. Bukan karena idenya yang sangat-sangat brilian atau gimana, ya kan? Lagi balik ke Instagram, idenya gitu doang. WhatsApp juga idenya gitu doang. Cuma dia mengeksekusi dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan Yahoo Messenger misalnya, yang pakai Yahoo Messenger kan, atau Facebook. Ya idenya bukan sesuatu yang baru gitu kan. Sebelumnya ada yang Friendster, ada yang main Friendster kan sini. Mungkin waktu SMP ya, nggak tahu. Jadi lagi-lagi ada istilah ideas achieve, execution is what matters. Execution is everything, karena itu. Jadi nggak apa-apa bikin business plan, bikin rencana keuangan segala macam gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa semua itu on paper, istilahnya semua itu tuh di kertas. Yang kejadian itu adalah ketika kita mulai bisnis. Jadi jangan sampai kita bikin rencana terus menggampangkan bagian eksekusinya. Cause ada yang bilang the devil, setan, the devil is in details. Jadi setan atau apa gitu ya istilahnya, itu ada di detailnya gitu. Kita bikin business plan, pas kita mau bikin, maksudnya melakukan, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba misalnya kita mau bikin restoran, ternyata pas mau bikin supplier masakan datang, ternyata masakan bahannya sejam 2 jam udah layu gitu. Bisa gitu ya gitu. Kayak gitu loh. Hal-hal yang nggak kita prediksi bisa kejadian, ternyata bisa kejadian ketika kita melakukan itu gitu. So eksekusi is important. Dari situ kita bisa kayak evaluasi. Oh oke, kita ternyata belajar dari sini. Oke, ternyata
apa yang bisa diimprove buat kedepannya. So kayaknya itu sebagai pengantar. Nanti mungkin lebih enak ya langsung aja tanya jawab. Business is all about customers ya. Jadi mau bisa apapun itu yang perlu disiapkan adalah kita bisnis untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen. Salah satu yang paling penting adalah cari tahu konsumen Anda sebenarnya paling butuh itu apa sih, yang cari dari bengkel itu apa gitu kan. Kalau saya nggak bengkel, tapi saya malas ke bengkel gitu kan. Saya punya motor kayaknya udah setahun lebih nggak servis deh, karena saya merasa ke bengkel itu pekerjaan yang membosankan, bisa habis berjam-jam segala macam gitu kan. Mungkin akan menjadi berbeda kalau misalkan di bengkelnya misalnya ada entertainment, misalkan ada apa, ada gaming room or TV atau apalah gitu kan, atau di sana ada saya rasa sedikit bengkel yang juga digabung sama cafe atau minimarket, ya enggak? Karena saya di sana practically saya cuma nungguin baca koran gitu kan, apalagi kalau misalkan antrenya lama, itu menurut saya menghabiskan waktu gitu. Ya saya kepikiran kenapa nggak kalau di bengkel tadi, kayak kita di pom bensin kan ada minimarket kan, ada beberapa pom bensin, ada apa namanya, ada kafenya juga gitu. Restoran gitu, karena mungkin juga sama orang malas kali ya kalau misalkan, apalagi kayak orang kaya gitu kan, nungguin antri gitu kan, ya mendingan antrinya sambil ngopi-ngopi gitu kan. So mungkin salah satunya itu baru kerjaan saya. Saya mencoba khususnya dalam posisi siapa namanya, pelanggan, melihat sebenarnya apa sih yang saya butuhkan dari bengkel. Itu. Yang kedua mungkin saya melihat ini dari interaksi saya dengan bengkel selama ini saja. Sepertinya bengkel itu nggak terlalu proaktif. Padahal sebenarnya mungkin kalau bengkel itu mencatat setiap pelanggannya dengan baik, and then si bengkel itu bisa, let's say entah otomatis atau via tim yang maksudnya ada apa, minta orang untuk melakukan ini gitu ya, untuk katakanlah SMS reminder setiap, harusnya berapa bulan sih, 2 atau 3 bulan sekali misalnya, Anda mungkin olinya sudah habis atau apa gitu kan. Saya nggak pernah diingetin sama bengkel saya gitu kan. Makanya saya setahun lebih kayaknya ya nggak pernah kesana gitu. Mungkin kalau saya diingetin tiap bulan, saya akan mempertimbangkan untuk datang ke bengkel. So itu mungkin 2 hal yang saya pikirkan. Jadi pertama masalah bagaimana memberikan value and service kepada konsumen, orang yang datang ke bengkel. Yang kedua adalah bagaimana istilahnya CRM, Customer Relationship Management. Orang yang datang ke bengkel tuh nggak cuma sekali aja gitu. Orang datang ke bengkel itu harusnya ya kalau dia puas, dia akan datang lagi gitu kan. Entah dia 6 bulan atau setahun sekali, atau kalau kendalanya kenapa-napa gitu kan. So baiknya itu dijaga. Jadi setiap kali pelanggan misalkan yang belum datang, yang baru datang misalnya, diminta isi data sebentar gitu kan. Kalau perlu dikasih semacam kayak member card gitu, kayak misalnya 5 kali datang, nanti 1 kali gratis oli misalnya kayak gitu, sehingga orang tertarik untuk datang lagi. Itu yang kepikiran saya. Ya, jadi yang pertama bagaimana mulai dengan tanpa atau sedikit sekali modal gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan mau dicari banyak sekali sebenarnya caranya. Ya tadi saya bilang contoh di awal kan, Anda bisa jual online dengan metode dropship atau broker. Artinya misalkan kita di sekitar rumah kita gitu kan, ada toko misalkan tadi aksesoris HP ya. Itu salah satu yang paling populer di Bukalapak, aksesoris HP. Jadi ini contoh aja, cari misalkan di sekitar kita toko aksesoris HP atau toko makanan atau apapun itu gitu kan, yang bisa dijual secara online. Kira-kira kita istilahnya minta menjadi semacam agennya gitu. Artinya kita minta ke pemilik toko, Pak, bisa nggak saya jualkan barang Bapak, misalkan barangnya harga 100.000 gitu kan, tapi kita jual di online seharga 110 atau 120.000 gitu kan.
Tapi kita nggak beli barang yang sebapak itu. Kita baru beli setelah ada orang yang beli barang online tadi. Jadi ketika kita posting barangnya secara online gitu kan, 10.000, ada yang beli tuh gitu kan. Ada yang kalau di Bukalapak artinya sudah bayar ke Bukalapak, artinya sudah pasti dibeli. Baru kita ya let's say pinjam orang tua atau gimana, kalau kita nggak ada dana sama sekali, kita beli barangnya sebapak itu, kita kirimkan, begitu orangnya terima, kita dapat 120.000, sehingga kita langsung bersih dapat 20.000 dengan modal pinjam aja tadi kan, seperti itu. Jadi itu salah satu caranya. Yang kedua adalah bisnis apa yang hampir nggak ada modal, bisnis yang basisnya konten. Konten itu seperti apa? Teman-teman mungkin familiar ya dengan istilah buzzer, artis YouTube dan lain-lain. Tadi saya sempat di awal bilang bahwa di presentasi saya bilang bahwa internet ini membuat semua semakin demokratis, termasuk dalam hal popularitas. Jadi kita tuh bisa jadi beken di sosial media, meskipun kita bukan siapa-siapa. Kuncinya apa? Kuncinya konten tadi. Kita bisa mendeliver konten yang keren sekali, sehingga orang banyak yang melihat, orang banyak yang membaca, orang banyak yang menonton. Itu bisa menjadi sumber ya penghasilan. Teman-teman, lagi-lagi ini bukan hanya soal artis ya. Ada beberapa Twitter saya sebut ya, misalnya mungkin ada yang tahu akun Twitter namanya Entrepreneurs ID, Entrepreneurs Indonesia. Dia ini awalnya sendirian, orang sendiri gitu kan, nge-tweet aja soal entrepreneurship gitu kan. Tetapi seiring waktu ini menjadi bisnis. Bagaimana caranya menjadi bisnis? Karena ternyata banyak orang-orang yang akhirnya mau membayar dia untuk iklan tweet berbayar. Sekali tweet bisa, kalau sekarang saya nggak tahu ya, dulu ratusan ribu, sekarang mungkin sudah jutaan per tweet ya, per tweet. Saya nge-tweet misalkan saya mau mengiklan, Mas tolong dong iklan nge-tweet soal Bukalapak, oh yaudah boleh, ya 2 juta misalkan gitu. Sekali effortnya berapa detik sih gitu kan. Nah, tapi banyak orang yang pakai, sehingga itu menjadi bisnis sampai dia harus mempekerjakan karyawan yang tugasnya membuat konten, sehingga setiap hari si akun Twitter tadi itu meng-tweet soal konten-konten yang bagus gitu. Jadi salah satu cara lainnya adalah membuat konten yang bagus. Kalau itu bagus dan diterima orang banyak, itu bisa menghasilkan uang. Pertanyaan yang kedua soal bagaimana biar enggak dengan modal sedikit loh. Gimana saya juga lupa gimana? Bagaimana cara mengatasi kerugian yang ya, ada istilah yang saya sebut sebagai calculated risk. Jadi untuk setiap kegiatan, untuk setiap kejadian, untuk setiap aktivitas bisnis, kita harus mengkalkulasi dulu kira-kira kerugiannya seperti apa. Contoh, kalau kita misalnya saya mau jualan baju, partneran sama desainer misalnya gitu ya, kemudian ada yang desainer. Nah, apakah saya mau menanggung rugi seandainya bajunya nggak ada yang kejual, misalnya gitu ya. Kalau misalkan saya nggak mau, maka mungkin saya akan nego dengan desainernya, Pak saya atau Mbak saya nggak bisa beli putus, mungkin saya bisanya konsinyasi gitu misalnya gitu ya. Artinya Mbak naruh barangnya di tempat saya, tapi saya nggak beli nih, nanti kalau nggak kejual saya kembalikan lagi barangnya, misalkan seperti itu. Jadi untuk setiap aktivitas kita harus menghitung untung ruginya, sehingga kita bisa mengukur. Kalau kita misalkan tidak kuat, ya kita jangan. Contoh lagi, misalkan kita mau bisnis rumah makan misalnya, atau ya tempat makan lah. Kalau kita belum tahu pengunjungnya bakal banyak, sementara makanan itu makanan yang cepat tidak tahan lama umurnya, ya kita jangan beli dari supplier yang banyak-banyak dulu gitu.
coba dulu gitu kan, misalnya ya let's say saya mau bikin bubur ayam gitu kan, ya saya jangan nyetok ayam tiba-tiba 50 kilo gitu kan, kalau misalnya nggak habis gimana gitu kan, ya coba dulu lah 5 kilo atau berapa kilo gitu kan, and then lihat resultnya. Kalau ternyata laris banget, ya alhamdulillah, paling warung bubur ayamnya kita tutup cepat gitu kan, jam 9 udah tutup gitu. Kalau misalkan kita kebanyakan dan nggak habis, ya kita rugi kan, ayamnya nggak bisa diapain. Jadi seperti itu ya, kita mau kalkulasi risikonya. Yang namanya bisnis ya kita mau untung gitu kan, sehingga patokan paling utama ketika kita mau ngomong soal kerjasama adalah ya kita lihat untung ruginya gitu loh. Dari sisi kitanya saja ya, dari sisi merekanya itu urusan mereka, tapi dari sisi kitanya, katakanlah kita punya let's say dapat benefit apa gitu kan, and then kewajibannya apa. Kalau misalkan kita rasa kewajibannya ternyata lebih atau trade off-nya lebih besar daripada benefitnya, ya jangan. Itu saja sih, as simple as that. Jadi contoh ya, misalkan kerjasamanya kita mau let's say co-marketing ya. Jadi artinya kita brand kita misalkan dipasang di dalam media milik partner tadi dan sebaliknya gitu kan. And then kita melihat bahwa ya kita misalkan kita bikin website atau aplikasi gitu kan, ya kita website masih kecil gitu kan, tapi si partner ini perusahaan yang udah gede, lumayan nampak di website mereka gitu kan, ya of course itu kan secara ini buat kita itu baik gitu kan, karena biaya untuk beriklan di media yang perusahaan besar itu pasti nggak murah gitu. Jadi as simple as melihat untung dan rugi dari setiap kerjasama itu. Perusahaan itu akan tertarik bekerja sama dengan perusahaan yang masih kecil jika salah satu ini terpenuhi. Yang pertama, kecil tapi pasarnya niche. Niche itu artinya apa ya? Spesifik ya. Misalnya apa ya? Komunitas pengguna Lamborghini misalnya gitu. Karena komunitas pengguna Lamborghini pasti orang-orang yang di dalamnya itu pasti sangat-sangat elit, sangat-sangat tahu satu sama lain gitu kan. Jadi kalau misalkan Bukalapak nih disuruh kerja sama dia, mungkin ya, belum pernah ada obrolan sih. Karena meskipun kecil kita melihat potensial. Yang kedua adalah growth-nya besar. Jadi kalau perusahaan kita masih kecil, asal kita bisa menunjukkan growth kita bagus, itu harusnya menarik juga. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita meskipun kita masih perusahaan kecil, bagaimana biar kita semakin banyak dikenal oleh orang. Kita bisa melihatkan misalnya nih, oh ya kita sekarang misalnya ya, yang memakai aplikasi atau website kita baru 1.000 orang misalnya. Tapi kita proyeksikan dalam 6 bulan ke depan akan menjadi 50.000 misalnya. Itu yang dilakukan oleh Gojek. Gojek itu tumbuhnya bisa 50% tiap bulan ya, kira-kira ya. Jadi dalam 6 bulan dari ya segitu kira-kira, dari sekitar 1.000 order sehari, sekarang sudah gosipnya sudah ratusan ribu order setiap hari gitu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan kita masih perusahaan kecil, kuncinya di growth. Produk yang baik itu produk yang bisa menghasilkan word of mouth. Di Jakarta ada startup yang baru yang belum lama ya berjalan, namanya Flip. Pernah dengar nggak? Flip itu adalah startup yang berfungsi atau memiliki manfaat agar kita bisa transfer antar bank gratis. Jadi kan kita kalau transfer dari BCA ke Mandiri atau apa itu kan bayar biaya antar bank 5.000 atau berapa lah sekarang. Dengan Flip ini bisa gratis. Caranya gimana? Caranya sebenarnya dia hanya bikin rekening yang banyak. Jadi kalau misalkan saya mau transfer dari BCA ke Mandiri misalnya, saya transfer ke Flip, ke BCA-nya Flip. Baru dari Mandirinya Flip ditransfer ke Mandiri saya. Jadi gratis kan.
as simple as that gitu. Tapi itu menjual sehingga di kalangan mahasiswa UI sekarang, karena yang buat kayaknya mahasiswa tingkat akhir UI gitu, aplikasi ini lagi rame gitu. Karena namanya mahasiswa butuh sering transfer dan 5.000 6.000 itu menjadi besar gitu kan. Apa namanya, lumayan kan bisa transfer antar bank gratis. Jadi itu menjadi obrolan di antara mereka gitu loh. Jadi kuncinya adalah kita jangan mengandalkan iklan, karena satu, iklan butuh biaya pastinya, dan yang kedua, produk yang bagus itu bisa berjalan tanpa adanya iklan. Itu melalui word of mouth tadi gitu loh. Asal produknya memang bagus, asal produknya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukalapak ketika dulu awalnya berdiri juga kita nggak ada iklan. Ya kita iklan baru sekitar setahun 2 tahun terakhir gitu loh. Setelah ada investor. Bukalapak mulai 1 tahun lebih itu modal sendiri, dan kita, apa yang kita lakukan ketika itu Bukalapak? Kita membuat produk yang bagus yang kita rasa dibutuhkan oleh masyarakat dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Dan kita publikasikan itu di Facebook, di Kaskus, di lain-lain dengan tanpa biaya. Ya ada 1 orang yang kita hire untuk posting-posting tadi gitu. Posting di sosial media dan lain sebagainya gitu. Sekaligus ngerjain kegiatan lainnya. Artinya di luar cost orang ini hampir nggak ada cost lagi, dan it works. Jadi orang-orang yang melihat di Facebook dari kasus tadi mencoba Bukalapak, work, barangnya terjual, dikasih tahu ke teman-temannya lainnya. Jadi kita harus lihat investor itu sebenarnya nyari apa sih gitu kan. Investor sebenarnya sama aja kayak kita nyari uang juga gitu. Hanya dia nyari uangnya dengan naruh uang, berharap uang yang dia taruh akan tumbuh berkali lipat dari yang dia simpan gitu kan. Jadi itu adalah mindset investor gitu kan. So bagaimana melalui investor? Ya artinya dengan cara memperlihatkan bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan buat dia gitu. Apa sih yang biasa investor lihat? Ada 3. Yang pertama adalah bisnisnya itu sendiri, itu gimana sih performansinya. Ini terkait sama growth yang tadi saya bilang. Kalau user yang pakai sedikit tapi pertumbuhannya besar, ya ada potensi ya mungkin akan jadi besar di masa akan datang gitu kan. Tapi kalau usernya nggak nambah gitu kan, yang pakai cuma 100 saja terus, atau kalau website trafficnya segitu gitu aja gitu kan, apakah itu bisa jadi besar gitu kan. Yang kedua adalah marketnya. Kita ini ngomong usaha Anda dibilang apa gitu kan, seberapa besar marketnya ini dicapai. Kalau misalkan growth-nya tinggi tapi marketnya segitu, mungkin nggak menarik untuk investor. Misalkan saya pengen bikin sosial media khusus pecinta kucing di Surabaya gitu. Mungkin yang nggak tahu jumlah orang yang marketnya mungkin cuma berapa gitu kan, nggak tahu sih banyak atau enggak. Tapi yang pasti nggak nyampe puluhan juta lah gitu kan, kayak gitu. Jadi investor akan melihat potensi marketnya, karena mungkin bisnis ini bisa sampai seberapa besar gitu kan. Apakah bisa nyampe miliaran, atau nyampe triliunan, atau sampai seberapa besar gitu kan. Yang ketiga adalah tim. Timnya juga menjadi penting karena mempengaruhi terhadap nyambung yang tadi. Ini tim jago nggak sih? Bisa ngerti bisnis nggak sih? Ngerti IT nggak sih gitu kan? Kalau misalkan startupnya agak nyambung ke finansial misalnya gitu kan, ini orang ngerti finance nggak? Atau startupnya agak nyambung ke fashion, ini orang ngerti fashion industry nggak? Agak nyambung ke makanan, ini orang ngerti food industry nggak, dan lain sebagainya. Jadi 3 hal itu yang perlu ditekankan kepada investor. Nah, tapi memang tidak ada istilahnya apa ya? Kalian harus pasti bahwa begini caranya minat investor. Kamu harus bikin yang seperti ini, enggak juga. Gitu. Ada kombinasi art / sosial di sana. Gitu. Investor beda-beda. Ada yang investornya agak tradisional, ada yang melihat aspek-aspek yang mungkin beda dengan yang lainnya gitu kan. So best way is to search around
ngelihat investor, coba ngobrol apa sih yang dia pikirin, investor apa sih yang dilihat, karena mungkin beda-beda gitu ya. Yang kedua tadi soal Bagaimana rahasia Bukalapak meningkatkan pendapatannya berkali-kali lipat? Oke. Nah itu terkait sama yang tadi saya bilang, nature-nya bisnis online. Jadi bisnis online itu ada bisa seperti itu gitu. Contoh ada quote seperti ini. Kalau kita di offline kita mengecewakan pelanggan, dia hanya akan bilang ke 5-6 orang teman rata-rata. Tapi di online kita mengecewakan pelanggan itu bisa sampai ke 5-6 ribu orang. Kenapa? Karena orang bisa share ke temannya share lagi, temannya share lagi gitu kan. Dan setelah kita sekarang di Facebook atau apa, sering sekali melihat berita yang di share banyak orang gitu kan. Dari mulai ya apalah Freeport lah, kemarin ada MotoGP lah, apalah gitu kan. Karena sifatnya yang seperti itu, viral. Nah viral ini berlaku ke dalam potensi bisnisnya juga. Jadi yang tadi saya bilang, seller nambah, buyer pembelinya nambah, sellernya nambah lagi kayak bola salju gitu loh. Jadi eksponensial tumbuhnya. Bagaimana cara bikin pertumbuhannya cepat? Itu adalah dengan membuat pertumbuhan yang eksponensial, bukan pertumbuhan yang linear. Pertumbuhan yang linear itu maksudnya gini. Kalau kita bikin rumah makan, misalnya ya, rumah makan itu mungkin ada mentoknya berapa sih? Mentoknya ya waktu gitu kan. Misalnya satu orang makan, katakanlah ya, rata-rata setengah jam misalnya ya. Kapasitas rumah makan kita berapa kursi sih? 50 kursi misalnya. Maka dalam sehari, asumsi rumah makannya buka 12 jam misalnya, ya sehari kita bisa melayani 24 kali 50 tadi kan, 1.200 sehari gitu kan. Bagaimana biar saya bisa melayani 10.000 pelanggan? Ya saya harus bikin cabang lagi gitu kan. Tapi kalau saya bikin cabang rumah makan, maka saya hanya bisa melayani 1.200 lagi gitu kan. Itu maksud saya linear. Jadi satu cabang menghasilkan 1.200 order satu hari. Bagaimana cara bikin 12.000? Ya saya harus bikin 10 cabang gitu. Ini bisnis yang bukan bisnis yang salah gitu kan. Baba Raffi contohnya dia bisa punya 1.000-an cabang dan ya sangat sukses sekarang gitu. Tapi di online eksponensial tadi. Jadi satu user mendatangkan seller datangin user lagi gitu kan. Jadi viral tadi gitu kan. Kebayang ya? Kalau misalkan linear kan tadi kayak ditambah gitu kan. Kalau eksponensial tuh kayak dikali. Misalkan 1,2 kali 1,2 kali 1,2 lagi gitu. Makanya pertumbuhannya bisa sampai 5 sampai 7 kali lipat dari dalam 4 tahun. Makanya tadi saya bilang buatlah bisnis online karena pertumbuhannya bisa seperti itu. That's why orang ada yang follower Twitter misalnya atau Instagram itu tiba-tiba kalau udah nyampe di atas 10.000 itu lebih cepat lagi gitu loh naiknya gitu loh. Kalau sekarang saya misalkan follower kita masih 500 atau 300, nyampe 1.000 aja susah. Tapi 1.000 ke 2.000 cepat, 10.000 ke 20.000 cepat. Karena orang makin viral. Orang misalkan nge-follow orang di Twitter, akhirnya jadinya followernya bisa beranak lagi lah. Nah, seperti itu ya. Kebayang ya, pertumbuhannya bisa eksponensial itu seperti itu. Makanya lagi-lagi saya selalu tekankan jangan melupakan online. Terus pertanyaan ketiga, gimana caranya memuaskan customer sehingga mereka bisa loyal ke produk kita? Cara paling straightforward adalah kenali atau dapat customer feedback. Ya, ada konsep namanya NPS. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Net Promoter Score. Jadi gini, namanya NPS ya. Nanti bisa googling, tapi saya jelaskan singkat. Contoh ya, saya mau ini. Misalkan teman-teman diminta untuk feedback terhadap acara leadership talk hari ini. Berapa deh nilainya? 1 sangat tidak puas, 10 sangat puas. Menurut teman-teman ada yang berapa acara hari ini? Misalnya random aja 8. Sini ya.
Ada yang lain mungkin beda? 7, 6. Oke. Ya sekitar ini ya. Nggak ada yang 9, 10. Nggak ada. Nggak ada. Berarti belum terlalu ini buat panitia ini evaluasi. Oke, intinya sih gini. Konsep Net Promoter Score itu membagi. Pertama kita pokoknya bikin seperti ini ya, 1 sampai 10 gitu. Intinya kita nanya ke customer, bagaimana kepuasan Anda terhadap produk atau layanan kami gitu kan, skala 1 sampai 10. Dan kita lihat jawabannya dia berapa. Habis itu kita bagi gini. 1 sampai 6 itu masuknya minus, 7 sampai 8 itu masuknya 0, 9 sampai 10 itu masuknya plus. Jadi misalkan ntar ada 10 orang ya, 10 orang. Kalau 10 orang ini, atau 5 orang deh, 5 orang ini 5-5-nya dapat nilai 10 semua gitu ya, 5 customer nilainya 10 semua, maka jadinya 5/5 sama dengan 100%. Gitu ya. Ini contoh. Tapi kalau misalkan dari 5 orang tadi, misalkan nilainya 6, 7, 8, 6 lagi, 5 gitu. Kan min 1, ini 0, 0, min 1, min 1. Jadi min 3/5 ya, sama dengan minus 60%. Nah, Net Promoter Score ini intinya membagi seberapa likely orang itu untuk menyebarkan layanan itu kepada yang lain. Kenapa 1 sampai 6 minus? Karena orang-orang yang nilai 6 atau 5 atau 4 pasti kalau ditanya, gimana leadership talk? Nggak oke, biasa aja. Gitu lah, kayak gitu. Orang yang ngasih 7 sampai 8 kalau ditanya teman pasti akan ya oke lah, oke, ya oke. Bakal datang lagi nggak? Ya mungkin datang lagi gua kalau ada lagi gitu. Orang yang 9, 10 nggak usah ditanyain pun dia mungkin akan posting di sosial medianya. Wah keren banget nih, gila leadership talknya gitu. Kayak gitu. Kebayang? Makanya ini adalah konsep yang menurut saya sangat bagus untuk menilai sebenarnya service kita ini berapa sih, seberapa bagus itu kan. Jadi 7 sampai 8 buat panitia is not good enough. Kita harus dapat at least 9. Karena 9 ini artinya menunjukkan bahwa orang itu tanpa sadar pun dia akan menjadi semacam agen kita untuk menyebarkan produk kita pada yang lain. Tanpa sadar dia akan membela kita sebenarnya. Wah gila nih, rumah penilaian keren banget acaranya. Gue saranin ikutlah buat yang ada lagi gitu ke depannya gitu. Karena kalau 87 mungkin ya netral gitu, belum sampai menjadi promoter kita. Ini istilahnya kalau di ininya namanya net bersih ya, promoter score. Jadi seberapa banyak persentase orang yang mau mempromosikan bisnis kita. Jadi kalau semua orang 10 nilainya, maka 100% orang yang mau mempromosikan bisnis kita. Kalau nilainya minus, lebih banyak orang yang mau menjelek-jelekan produk kita gitu. Ya, jadi customer feedback N-nya dicatat. Kenapa sih orang masih 6? Kenapa sih orang masih 3 gitu ya? Wah ternyata karena ini gitu. Ternyata karena AC-nya kurang dingin. Nah, ya apalah gitu kan. Itu kita jadikan feedback buat ke depannya. Kira-kira gitu ya. Kalau saya ada namanya 4C. 4C itu yang pertama, C pertama itu karakter. Bahasa Inggris ya, karakter. Jadi nyari orang atau nyari partner kita harus lihat dulu karakternya gimana. Cocoklah dengan visi kita gitu kan. Kalau nggak cocok dengan visi kita ya jangan dipaksa gitu. Kita pengen apa gitu kan, kayak kita mau bilang kita mau ke Jakarta gitu kan,
tapi orangnya sebenarnya nggak mau, ya udah jangan dipaksa kalau kamu ikut gitu. Seperti itu, as simple as that gitu. Nggak semua orang perlu ke Jakarta. Mungkin ada orang yang memang pengen di Surabaya, emang pengen ke Bali gitu kan. Ini kayak kita nawarin tembakan, saya mau ke Jakarta, kamu mau ikut nggak gitu kan? Nggak semua orang cocok di situ. Gitu. Yang kedua adalah apa ya? Capability atau capacity, artinya skill. Artinya ya kalau kita misalkan nyari orang yang ahli keuangan misalnya, kita punya teman dekat yang soleh, yang dapat dipercaya tapi nggak jago keuangan, ya jangan juga gitu. Jadi apa? Kita malah bisa jadi nih takutnya persahabatannya itu bisa rusak gitu karena nggak perform gitu kan, bingung kan kita, aduh mau chat gimana ya, nanti takutnya dia nggak enak atau gimana gitu. Makanya berbisnis dengan sahabat tuh kadang-kadang jadi risiko juga itu kalau nggak perform. Jadi karakter itu kapasitas harus dilihat gitu. Kalau nggak cocok ya berani bilang enggak. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen tuh kita harus tahu juga ini orang sebenarnya bisa nggak gitu. Kalau masih mahasiswa misalnya, ini orang misalnya ketua BEM juga, ada aktivitas lain juga gitu kan, terus jadi direktur marketing sempat nggak gitu misalnya kayak gitu. Kita harus melihat komitmen dia seberapa gitu kan. Jadi jangan sampai kita hire orang yang padahal sebenarnya komitmennya itu nggak cocok. Dan yang keempat itu chemistry. Ini agak-agak subjektif, tapi ya kita bisa melihat sebenarnya ini orang cocok nggak sih sama kita atau sama tim yang lain gitu ya, kira-kira bekerja sama dengan dia. Jadi kira-kira itu ya. Mengenai bagaimana tipsnya, terus terang memang ini gampang-gampang susah nyari orang yang seperti itu ya, karena it's a combination of social psychology juga gitu kan. Kuncinya kalau menurut saya, kalau misalkan di awal emang harus ada orang yang invest di sini, fokus ngurusin human ini gitu. Kalau misalkan punya 2 atau 3 orang partner, salah satunya harus ngurusin ini juga, karena human resource itu salah satu elemen yang paling penting. Jadi jangan dijadikan sebagai pekerjaan yang sambil lalu aja. Oh, butuh orang nyari ngeprint lowongan, tempel-tempel udah gitu. Jangan seperti itu gitu. Benar-benar harus saya butuh orang seperti ini. Kira-kira orang ini banyaknya di mana ya gitu kan. Kita harus investasi, network kita mungkin yang kenal sama orang seperti ini gitu kan. Oh, saya butuh programmer, mungkin kenalan kita di jurusan IT, Fasilkom atau IT, kira-kira yang cocok, siapa yang kira-kira cocok seperti itu. Soal pindah ya bisnis, tidak ada alasan yang tidak ada jawaban yang hard science juga, karena memang itu tergantung dari keadaan lagi. Kalau misalnya bisnisnya dirasakan, wah kayaknya ya udah agak stuck nih, ya paling pertumbuhannya segini, and then si bisnis barunya dirasakan bisa potensial, ya why not. Tapi kalau misalkan bisnis yang pertama tadi dirasakan masih bisa grow lebih kencang, saran saya mulai dari yang pertama dulu gitu. Zuckerberg, ya Facebook bisa segede gini karena dia fokus di Facebook. Kalaupun dia bikin lain-lainnya itu terkait dengan Facebook Messenger misalnya atau apalah gitu kan, masih terkait sama Facebook. Kalau sudah besar sekali baru bikin yang lain, menurut saya nggak masalah gitu. Kayak saya konglomerat kan bisnisnya banyak gitu kan. Tapi saya yakin di awal dia konglomerat itu pun ya mulainya dengan 1 atau 2 bisnis yang utama dulu gitu. Makanya saya pun di Bukalapak memilih untuk stay di Bukalapak. Kalaupun bikin bisnis lain itu terkait dengan Bukalapak. Nah, kita merasa bahwa Bukalapak nih bisnis yang tadi masih bisa growth kencang gitu kan. Kalau saya masuk bisnis lain, saya harus mulai dari awal dan ada istilahnya opportunity cost. Misalkan saya membagi waktu saya, katakanlah separuh untuk Bukalapak, separuh untuk bisnis baru gitu kan. Karena saya terbagi 2, Bukalapak yang tadinya growth 500%, jadinya growth-nya cuma 200% misalnya. Sementara bisnis baru jalan, padahal masih kecil. Secara absolut jadinya kan rugi kan. Ini kan saya fokus di Bukalapak. So that's why kami founder Bukalapak juga fokus di Bukalapak kan gitu.
Kecuali misalkan tadi saya bilang, wah bisnisnya udah stuck, mau pindah ya. At some point kita memang harus mengerti bahwa bisnis itu belum tentu ya berhasil ya. Artinya bisnis itu bisa saja mengalami kegagalan dan kita harus compromise juga. Oke, mungkin kita memang ada di sini, oke kita bikin yang lain. Seperti itu. Free shipping itu adalah sebenarnya mekanisme subsidi saja. Artinya gini, misalkan saya jual baju harganya 5.000 misalnya, saya sebenarnya ngambil untung 50% misalnya, 250.000 jadi kan. Sementara shipping cost baju itu mungkin cuma sekitar 25.000 misalnya ya. Jadi sebenarnya saya hanya mengurangi cost saja, mengurangi profit saja. Yang tadinya profit 250 jadi 25.000 gitu kan. Terus kenapa orang-orang mau ada free shipping? Ternyata karena ongkos shipping itu adalah salah satu yang membuat orang nggak jadi belanja gitu. Jadi misalkan orang beli baju tadi ya 5.000, pas mau check out ternyata ada biaya shipping 30.000, aduh malas gitu. Itu kadang membuat orang malas belanja gitu. Kalau masalah ini masuk top 3 atau top 5 lah. Alasan orang nggak jadi belanja karena ada biaya shipping yang itu tidak diduga gitu. That's why free shipping ini menjadi salah satu metode promosi untuk menarik orang-orang tadi gitu. Wah ini free shipping loh, oke. Karena meskipun shipping itu hanya sekitar 5-10% dari harga barang, ternyata ngaruh sekali dalam perspektif atau psikologis orang yang mau beli gitu. Sehingga orang-orang membuat mekanisme free shipping saja ini dianggap sebagai subsidi lah biaya dari kita, nggak apa profitnya berkurang. Yang penting secara absolutnya orang yang belanja makin banyak gitu kan. Jadi sebenarnya profit kita makin tinggi juga. Bagaimana produk kita bisa bersaing di pasar ya, intinya seperti itu. Dimana di pasar itu sudah banyak produk lain yang serupa gitu kan. Ada 3 cara kalau kita ingin menang dalam bisnis. Yang pertama adalah being the first. Kalau kita jadi yang pertama, itu kita bisa ya punya peluang besar untuk mengambil pasar. Karena kita pertama nih gitu kan. Gojek pertama, otomatis semua orang sekarang tahu Gojek gitu kan. Dulu Toko Bagus pertama, cuman udah diganti nama jadi nggak terlalu ini lagi. Kaskus boleh dibilang forum pertama ya. Detik.com juga boleh dibilang yang pertama gitu kan. Itu berita pertama. Sehingga orang saya yakin kalau ngomongin masalah situs berita paling tahu Detik. Yang kedua adalah being the best. Jadi kita masih bisa menjadi pemenang kalau kita bukan yang pertama, asal produk kita sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Contohnya mungkin yang saya lihat itu Traveloka. Mungkin ada yang pakai Traveloka ya. Itu bukan yang pertama. Tapi saya paling suka kalau pesan tiket di Traveloka. Kenapa? Karena cepat, enak lah. Secara ininya simple, cepat, gampang lah dipakainya. Sehingga saya lihat Traveloka dan saya perkirakan Traveloka sekarang nomor 1 untuk masalah online travel. Karena dia menjadi the best. Kalau kita nggak bisa jadi yang pertama, kita nggak bisa jadi yang terbaik. Cara yang ketiga adalah being different. Jadi mungkin kita nggak harus jadi yang terbaik-baik banget, tapi kita bikin yang beda. Kita misalkan kasih service apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Kita let's say rumah makan kita nawarin nggak tahu delivery, nawarin apa lah gitu kan. Nawarin bengkel yang tadi ada kafenya, itu ide yang bagus kan. Intinya being different. Jadi itu ya kira-kira 3 itu. Soal yang tadi BP itu, yang namanya projection tadi saya bilang itu adalah on paper. Bagaimana kenyataannya? Nyatanya harus dimonitor setiap saat. Kalau di Bukalapak kita memonitor setiap bulan. Kita melihat laporan keuangan di akhir bulan seperti apa. Nah mungkin proyeksi kita bisa berubah berdasarkan result bulan itu. Misalnya nih kita bikin proyeksi untuk tahun 2016 gitu kan. Let's say penjualan Januari 100 juta, Februari 120,
Maret 130 dan seterusnya akhir tahun 200 juta misalnya gitu ya. Misalnya kita pengen punya proyeksi seperti itu. Ternyata bulan Januari penjualan kita cuma 50 juta gitu. Ya mungkin kita harus revisi kan. Oh, mungkin marketnya memang belum siap misalnya gitu. Mungkin tim kita belum siap. Terus sebaliknya, ternyata Januari penjualan kita 150 juta. Mungkin Februari kita juga ya udah pede aja, jangan tadi kan 120 ya. Februari 160 aja deh. Maret 170 gitu. Sehingga kalau misalkan ada target yang nggak tercapai, ya itu evaluasi kemudian dibikin revisi target ke depannya. Nggak masalah dengan itu gitu. Dan memang itu yang dilakukan oleh setiap orang, setiap perusahaan. Biasanya dilakukan setiap akhir bulan atau setiap 3 bulan. Makanya kalau misalkan lihat perusahaan-perusahaan besar yang udah terbuka, kalau perusahaan terbuka tuh harus wajib kan mengumumkan laporan setiap 3 bulan. Jadi kadang-kadang dikeluarkan laporan 3 bulanan, and then dilihat itu untuk apa? Itu untuk panduan investor. Investor bisa melihat performansi perusahaannya on track nggak gitu kan. Kalau misalkan ternyata kalau nggak on track, kenapa? Mungkin kalau misalkan terlalu jauh, investor bisa marah-marah minta bikin RPS gitu kan, atau gimana lah gitu kan. Atau investornya mau jual saham atau gimana gitu. Atau sebaliknya, ternyata performansinya bagus sekali, investor mau beli lagi sahamnya misalnya seperti itu. Sehingga merevisi proyeksi itu nggak masalah. Yang penting adalah dari hasil-hasil yang sudah berjalan. Misalkan, report bulan ini atau tahun 2015 ini kita bisa dapat pelajaran. Kenapa ada target yang nggak tercapai misalnya? Kenapa di breakdown misalnya? Kenapa targetnya nggak tercapai? Faktor apa yang menyebabkan targetnya nggak tercapai? Misalnya kita perusahaan rumah makan tersebar di beberapa lokasi di Surabaya gitu kan. Terus nggak capai target, di breakdown. Yang nggak tercapai target di cabang tertentu saja atau di semua cabang. Dari situ kita bisa tahu kan, ternyata di cabang tertentu saja. Itu bisa kita evaluasi, cabang itu kenapa? Begitu ya. Jadi financial is not only about angka, but it's also about what's behind it, what's behind the number. Number itu telling us apa? Nomor itu menceritakan apa gitu kan? Menceritakan evaluasi yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Pertama, offline itu bukannya tidak menarik. In fact, bisnis online pun tergantung offline. Yang saya bilang adalah mau kita bisnisnya pure online, atau kita maupun bisnis offline, kalau bisa, kalaupun bisnis offline terhubung juga dengan online. Contoh bengkel, bisa nggak saya bikin reservasi online misalnya ya, jam 9 gitu. Sehingga pokoknya saya datang jam 9 besok. Saya males kalau misalkan saya datang jam 9 ternyata ngantri 4-5 customer sehingga saya baru dilayani jam 11. Mungkin nggak? I don't know, maybe. Ini saya jadi curhat gini kan ya. Ini saya sebagai customer yang merasa bahwa bengkel itu perlu di-upgrade ya. Jadi seperti itu mas ya. Jadi bisnis offline itu malah harus itu real business. Tapi saya bilang manfaatkan online. Entah itu sekedar melalui media sosial misalnya untuk menginformasikan produk, atau meningkat atau menambah channel penjualan. Misalkan kalau Anda jualan produk juga bisa, let's say jualan di Bukalapak atau di Instagram atau dimanapun itu gitu kan. Atau pun hal-hal lainnya. Banyak sekali di online yang itu bisa membantu penjualan offline. Balik lagi ke customer lagi sih, kalau menurut saya balik ke customer tadi. Artinya Anda dalam posisi customer, coba aja lihat sebenarnya ya yang paling dibutuhkan apa gitu kan. Mungkin ada distributor yang bisa deliver cepat tapi kualitasnya nggak terlalu oke misalnya ya. Sebaliknya ada distributor yang delivernya agak lama tapi kualitasnya bagus. Nah yang paling dibutuhkan konsumen Anda, pelanggan Anda dalam hal ini yang mana gitu kan? Apakah yang butuh cepat atau yang butuh kualitasnya bagus?
Jadi menurut saya lagi-lagi balik ke customer, posisikan diri Anda sebagai customer, kira-kira mana yang paling dibutuhkan oleh mereka. Seperti itu jawabannya. Ya, terima kasih Mas Fajri. Tepuk tangan saya lagi buat Mas Fajri.